Lalu juga ada yang bertanya, kenapa Mas Iri datang ke sana sendirian, tidak bawa tim, tidak bawa pengacara, tidak bawa polisi, dan tidak bawa apa ini itulah. Karena saya punya itikat baik. Dan saya merasa kalau mereka adalah orang-orang baik. Itu yang ada di pikiran dan hati saya. Saya merasa mereka adalah orang-orang baik yang akan memperlakukan saya dengan baik. Karena itikat saya sudah baik. Terus apa Mas Iri tidak marah ketika diperlakukan seperti itu? Ditoel-toel? No, saya tidak marah. Mungkin dengan hal seperti itu, dengan perlakuan oknum tersebut, biar masyarakat saja yang menilai. Kalau saya memang pantas untuk diperlakukan seperti itu, ya saya terima. Karena kalau memang saya salah, jangankan ditoel gitu kan. Ketika saya mencuri, saya rela untuk dipotong tangan saya. Apalagi hanya ditoel seperti itu, ya tidak masalah. Apalagi saya datang ke sana dengan itikat baik, ya biarkan masyarakat saja yang memberikan penilaian. Kalau saya salah, ya mungkin saya pantas diperlakukan seperti itu. Ya kalau saya benar, ya Allahu a'lam bishawab. Biarkan Allah saja yang membalasnya, biarkan Allah saja yang menilainya. Karena Allah lah yang maha kuasa dan Allah lah yang maha tahu atas isi hati masing-masing dari kita. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya di-share beberapa video dari teman-teman ya, atau netizen juga memberikan video itu kepada saya, dan saya sebenarnya tidak memberikan tanggapan mengenai hal itu. Karena apa? Saya sudah memberikan klarifikasi dan saya juga sudah beritikat baik kepada mereka untuk menghapus video-video saya yang mungkin tidak berkenan bagi mereka. Dan terlepas dari polemik ini teman-teman, ketika saya memberikan reaksi tersebut di dalam media sosial, kita diberikan kebebasan untuk menyampaikan opini. Terlebih kata Kiai Khalil Nafis, apabila kita melihat sesuatu di media sosial dan kita merasa perlu untuk mengkritiknya dan itu sudah menjadi konsumsi publik, maka sah-sah saja kita untuk memberikan pendapat yang berbeda. Kalau saya menyebar di medsos, saya memberi keterangan, orang bertanya dan dia disebar di medsos. Sesuatu yang terang di medsos, maka harus dijelaskan di medsos. Makanya kalau ini sudah diam-diam, kita sampaikan diam-diam. Nggak ada yang salah. Wong itu juga disampaikan di medsos, medsos juga berkembang. Maka kami harus menjawab di medsos. Karena memang zamannya begitu. Agar apa? Untuk menjadikan acuan atau pertimbangan. Dan terlebih apabila kita hanya mendengar kabar burung. Ya, kabar burung nih, Kiai Fulan, begini begitu. Kita hanya mendengar kabar burung, maka sangat bijak, sangat wajib untuk kita tabayun, mendatangi untuk menanyakan secara langsung kejelasannya. Tetapi apabila sudah ada bukti visualnya, ada videonya, ada ucapannya, tindakannya, maka hal tersebut sah-sah saja dan diperbolehkan untuk memberikan tanggapannya, asal sesuai dengan konteks. Konteks apa? Yang membantah bukan diri kita pribadi, tetapi adalah dalil. Ketika saya menanggapi video itu, saya menanyakan, ya, saya hanya menanyakan di situ, apakah pernah Nabi Muhammad SAW melakukan hal tersebut? Hanya itu. Hanya mempertanyakan. Dan di sini juga saya tidak merasa paling benar. Tidak, sama sekali tidak. Karena apa? Selalu saya ucapkan, saya manusia biasa. Bisa saja apa yang saya sampaikan salah, karena saya tidak lepas dari kebodohan dan kekhilafan, apalagi lupa. Tetapi jika itu benar, itu pasti dari Allah, bukan dari saya. Jadi tinggal kita untuk berpikir dan memikirkan hal tersebut. Dan di situ ketika saya memberikan klarifikasi, malah kedatangan saya kepada kawan-kawan yang meminta saya untuk memberikan klarifikasi, malah mereka banyak memvideo. Ya, katakan saya di video lalu disebarkan dengan liar, ya, disebarkan dengan liar. Lalu klarifikasi saya yang selengkapnya tidak mereka posting, teman-teman. Hanya bagian-bagian tertentu yang diposting. Saya menghapus video-video saya meminta maaf dengan setulus hati, tetapi yang terjadi seperti ini. Sampai seperti ini, judul-judulnya, kalimat-kalimatnya. Kita sebagai seorang muslim berpedoman terhadap Al-Quran dan Al-Hadis. Apapun cara hidup kita, bagaimanapun kita hidup, entah kaya, entah miskin, entah susah, entah senang, apapun kembali pada Al-Quran dan hadis. Karena itu pedoman kita hidup. Apabila ada pendapat ulama, ya meskipun ulama itu terkenal alim, teman-teman, yang namanya manusia tidak maksum seperti Nabi, bisa melakukan kesalahan. Sebagaimana Umar radhiyallahu an, yang dimana Umar pernah berfatwa tentang hukum mahar, apa yang terjadi? Ditegur oleh wanita Quraisy di depan umum. Ya, di depan umum. Ketika Umar turun dari mimbar, langsung ditegur, dikritik oleh siapa? Oleh wanita Quraisy, wanita loh, yang derajatnya jauh dari Umar bin Khattab. Tetapi Umar bukan marah, bukan emosi, padahal Umar ini adalah orang yang sangat tegas, teman-teman. Tapi apa yang dilakukan Umar? Umar mendengarkan kritikan itu, meskipun dikritik di depan umum. Dan akhirnya apa? Umar kembali ke mimbar, beristighfar kepada Allah, dan menarik kata-katanya, lalu meminta maaf. The real kesatria. Ya, memang di dalam bab ini kebenaran itu memang harus disampaikan,
meskipun itu pahit. Baik, kembali lagi ke pembahasan, yaitu di mana yang katanya di judul video itu saya dipersekusi. Ya seperti ini videonya, saya tayangkan saja. Di situ katanya saya dipersekusi. No, teman-teman. Mungkin ada beberapa memang oknum yang di situ emosi dan lain sebagainya. Di situ malah juga lebih banyak yang luar biasa kalau menurut saya. Dari segi tanggapannya, penyambutannya. Dan di sini saya juga ingin memberikan kejelasan kepada kalian bahwa video itu saya datang menemui kawan-kawan santri untuk meminta maaf dan klarifikasi karena memberikan tanggapan terhadap suatu video yang viral di media sosial. Itu viral dan saya juga mendapatkannya dari salah satu akun, teman-teman. Dan di sini kita masih membahas perihal viralnya video saya mengklarifikasi yang diusung narasi-narasi yang seperti itu. Ketahuilah teman-teman, saya datang ke sana karena saya mengaku salah telah mereaction video beliau atau video guru mereka. Saya berani datang karena saya punya itikat baik untuk klarifikasi dan minta maaf. Dan alhamdulillah sampai di sana para santri-santri sebagian besar menyambut saya dengan baik ya. Tetapi ada oknum-oknumnya yang bertingkah seperti itu. Ya mereka juga menyayangkan hal seperti itu. Ini perkara ilmiah, ini sepantasnya untuk dibicarakan secara otak bukan otot. Jadi kebanyakan dari santri itu juga tidak setuju dengan perlakuan oleh oknum-oknum itu, teman-teman. Ya, jadi saya di situ datang, niat awalnya saya ingin mengklarifikasi dan bertanya kepada para santri, bagaimana kronologi video itu, terus siapakah yang salaman-salaman itu, terus bagaimana itu bisa salaman-salaman. Jadi banyak yang ingin saya tanyakan. Tetapi ketika saya sampai di situ, Mas Adi pun juga menyayangkan tingkah-tingkah dari beberapa oknum di situ. Ya sedikit lah, 2 atau 3 orang begitu. Yang sehingga membuat beliau lupa untuk menyampaikan klarifikasi itu. Karena memang niat awal saya ke sana untuk mengklarifikasi, untuk tabayun, meneliti lebih dalam lagi fenomena atau kronologi video itu bisa tersebar dan bagaimana itu bisa salam-salaman. Dan baru setelah itu saya ingin mengklarifikasinya, bahwa saya ingin mengaku salah telah mereaction video itu, dan saya juga ingin memberikan pernyataan bahwa memang ada pendapat dari ulama salaman dengan kain pun itu boleh dari Imam Syafi'i. Tetapi ketiga Imam Mazhab yang lainnya tetap mengharamkan bagaimanapun. Lebih tegas lagi kata Nabi Muhammad, apabila seorang lelaki berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahramnya, maka ditusuk dengan besi yang tajam itu lebih baik daripada melakukan hal tersebut. Jadi di situ meskipun tidak ada keterangan, yaitu menggunakan kos tangan atau bagaimanapun, intinya berjabat tangan. Dan di situ juga dijelaskan oleh para ulama bahwa yang menjadi permasalahan bukan cuma jabat tangannya, tapi menatapnya. Karena menatap perempuan yang bukan mahram pun apabila dia terjadi gejolak dalam hatinya, kertek dan lain sebagainya, itu bisa menjadi syahwat. Dan itu yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Ya meskipun saya juga sadar ada pendapat dari Imam Syafi'i bahwa berjabat tangan apabila dengan kain itu diperbolehkan, namun ketiga imam mazhab lainnya itu sepakat akan keharamannya. Karena kata Aisyah, apapun yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bisa saja dengan ketidaktahuan saya di situ Pak Kiai sedang memberikan edukasi atau ya untuk meninggalkan hal tersebut ya mungkin butuh proses. Ya bisa saja Pak Kiai di situ menggunakan kain ya untuk meninggalkan hal tersebut dengan secara berlahan. Karena mungkin itu sudah menjadi tradisi di daerah, jadi mungkin dengan hal seperti itu bisa dengan secara berlahan ditinggalkan. Jadi sekali lagi selalu saya ucapkan di video-video saya, apabila di video saya ada yang salah, ada yang keliru, ada yang tidak jelas atau tidak tepat dalam penyampaian, itu pasti datangnya dari kebodohan dan kekhilafan saya, dan saya minta maaf akan hal itu. Tetapi apabila ada yang benar, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.